dalam sesi properti kita akan melihat bagaimana kondisi ekonomi kita saat ini dengan economic growth yang 4,9, bagaimana prospek properti, ya. Bagaimana harga properti saat ini, apakah naik atau turun, atau saat ini kondisi yang tepat atau tidak untuk kita memegang properti, kita berinvestasi atau seperti apa. Bersama kita akan mendengar beberapa pakar properti. Untuk itu saya akan mengundang beberapa pakar properti. Satu adalah Bapak, Oke, saya akan mengundang Pak Ali sebagai Direktur Utama, Pak Ali Munanda Sudarsono sebagai Direktur Utama Lavi All Suite Apartment Jakarta. Pak Ali kelahirannya tahun 1981, lulusan dari Santa Clara University USA di bidang Civil Engineering. Kemudian Pak Ali meraih gelar Magister Management dari Prastia Mulia di tahun 2009 dan telah menerima akreditasi di bidang properti. Pak Ali sebagai Certified Property Analyst, merupakan anggota dari Federasi Real Estate berkelas internasional yang berpusat di Paris. Sampai saat ini Pak Ali itu menjabat sebagai direktur dalam proyek Talavera Office Park dan Arcadia Nestle Office di Park Building di Simatupang, DH Tower 2 di SCBD Mega Kuningan, Palm Court Apartment di Gatot Subroto, dan beberapa proyek land house atau real estate lainnya, ya. Untuk itu saya undang Pak Ali Munanda Sudarsono untuk naik ke atas. Oke, pembicara kita kedua adalah Ibu Farida Riyadi, adalah sebagai Associate Director in the Property and Facility Management Department, Kasman and Wakefield Indonesia. Alumnus Teknik Sipil Universitas Tarumanegara Jakarta, merupakan anggota Green Building Council Indonesia dengan sertifikasi Green Professional dan Association Management Property Indonesia. Ia telah bergabung di kecimpung dunia properti lebih dari 20 tahun dan sekarang sebagai konsultan properti. Terlibat di dalam semua aspek baik kajian, desain bangunan dan konsultasi, serta penasehat dalam manajemen properti untuk kantor, pusat pembelanjaan maupun real estate. Proyek yang saat ini sedang ditangani oleh beliau adalah Bursa Efek Jakarta, Cilandak Town Square, Gunung Sewu, Grup Lipo, Intiland Group, Arta Graha Group, Agung Sedayu Group, Bufa Group, dan masih banyak lagi. Untuk itu saya undang Ibu Farida Riyadi untuk join bersama kami di atas. Oke, tak kalah menariknya pembicara kita ketiga hari ini adalah Ibu Benigna Maria. Sebagai founder dari PT Kava Property, beliau adalah pendiri dari Kava Property dan komisaris dari Tada Property. Benigna merupakan lulusan dari Universitas Kartini Kuala Lumpur dan telah bekerja atau berkecimpung 10 tahun lebih di bidang industri properti. Dengan berbagai proyek besar dan sukses, proyek-proyek saat ini yang sedang diliputi oleh Ibu Benigna adalah Setia Budi Residence, Senopati Suite, Setia Budi Sky, Serinia Hill, dan beberapa proyek lagi. Pada saat yang bahagia, saya undang Ibu Benigna Maria untuk join bersama kita di atas. Oke, saya yakin bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini sudah tidak sabar, pengen mendengar bagaimana sih properti di saat ini atau di kondisi saat ini. Untuk itu saya tidak akan banyak
memakai waktu lagi, saya undang Pak Ali untuk menjelaskan kepada kita the essence of property. Silakan Pak. Sebentar ya, Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya sekali lagi, saya Ali Sudarsono. Saya adalah seorang pengembang di dunia properti yang hari ini akan sedikit sharing tentang dunia properti sekarang ini. Tolong ya Bapak Ibu, tolong diperhatikan bahwa saya bukan pakar properti. Saya itu hanya pemain properti. Jadi kalau ada data-data yang kurang komprehensif, anggap dimaklumi ya. Oke, saya akan membawakan next. Saya akan membawakan tema dengan judul The Essence of Property, Finding New Concept. Ini mungkin sedikit overview presentation yang akan saya bawakan. Global economy, impact on property Indonesia, impact on its property, dan investment outlook. Mungkin saya akan memulai presentasi saya dengan Indonesia. Saya ini adalah seorang developer Indonesia yang ada di Jakarta. Saya ini telah menikmati zaman-zaman keemasan properti dari tahun 2010 sampai 2014. Kenapa saya bisa menikmati zaman-zaman keemasan properti ini? Karena Indonesia luar biasa. Indonesia itu memiliki populasi keempat terbesar di dunia dengan kira-kira di 252 juta manusia. Jadi apa artinya buat properti? Artinya buat properti bahwa potensial domestic market property di Indonesia itu sangat luar biasa. Karena semua orang pasti menginginkan rumah untuk membangun keluarganya. Sehingga pada tahun 2010 sampai 2015, waktu properti-properti di negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, semua mengalami penurunan, di Indonesia tidak. Apa yang terjadi di Indonesia? Mungkin ini sedikit dari surat kabar headline ya. Di tahun 2011 harga tanah di Jakarta naik di atas 30%. Lalu tahun 2012 kenaikan harga kondominium Jakarta tertinggi ketiga di dunia. Lagi Jakarta didapuk nomor 1 dunia tahun 2013. Dan penjualan kondominium Jakarta naik 50%. Ini sangat luar biasa karena negara tetangga kita actually mengalami penurunan di dalam sektor properti. Nah, kenapa? Mungkin ini yang paling best, gambar ini yang paling best describe about property Indonesia di zaman keemasan kita. Properti itu seperti gula. Mungkin untuk lebih baiknya saya berikan contoh. Tahun 2010 itu saya sedang menyelesaikan pembangunan di sebuah office tower di Simatupang. Itu bangunan 25 lantai. Waktu itu kira-kira pembangunan di lantai 6, ini office tower ini sudah terjual. Jadi sudah tersewa habis. Luar biasa. Lalu di gedung kedua pada tahun 2011 saya bangun lagi. Saya naikkan harganya 40%. Apa yang terjadi? Juga habis terjual. 2013 saya bangun office di Mega Kuningan. Harganya saya naikkan 80%. Juga habis terjual. Jadi luar biasa sekali. Lalu yang lucunya satu lagi, rekan-rekan saya yang ada di batu bara, lalu yang ada di tekstil, tiba-tiba kartu namanya berubah. Kartu nama yang tadi dari mining expert, lalu textile expert dan sebagainya menjadi Apalen, lalu menjadi developer, menjadi
semua yang berhubungan dengan properti lah. Kenapa? Karena harga properti yang luar biasa. Di tahun 2010 itu harga office itu di 20 juta per meter persegi. Di tahun 2015 itu harga menjadi 54 juta per meter persegi. Ini kenaikan yang tidak main-main, 2,7 kali lipat. Lalu di apartemen di tahun 2010 itu masih di harga 18 juta per meter persegi. Lalu di 2015 meningkat menjadi 40 juta per meter persegi, 2,6 kali. Siapa yang tidak tertarik masuk properti? Baik developer, baik investor, semua mau berlomba-lomba masuk ke properti. Karena properti masih yang paling safe. Ibu dapat unitnya, bapak ibu dapat unitnya, bapak ibu dapat sertifikatnya, jadi tidak bisa kemana-mana, harga nggak naik turun juga. Nah, apa yang terjadi sekarang? Mungkin bapak ibu sekarang lihat nih di headline di 1 tahun, 2 tahun terakhir ini bahwa wah krisis properti. Oh properti lagi bubble nih. Tapi bukannya membela diri ya, saya sebagai developer ini lebih karena koreksi supply and demand. Koreksi supply and demand. Jadi demand tetap ada, tapi supply-nya yang terlalu besar. Mungkin saya akan jelaskan saya akan jelaskan nanti berikutnya. Tapi ditambah dengan di Indonesia GDP itu turun di bawah 5% sampai tahun 2015. Kenapa bisa turun seperti ini? Karena satu, exchange rate yang uncertain. Buat saya, waktu saya mau mau tender, let's say membangun gedung, membeli genset, membeli yang lain-lain, saya pasti akan pending semua nih. Kenapa? Karena dolarnya naik turun. Siapa tahu waktu itu harga di 11.000 naik ke 13.000, siapa tahu turun lagi. Makanya saya mempending semua spending saya. Akhirnya apa? Karena exchange rate uncertainty. Lalu small government spending. Kenapa small government spending? Tahun 2014 kita itu ada presidential election. Of course setiap kali presidential election pasti 6 bulan sampai 9 bulan kemudian itu akan ada stagnant. Karena orang mau melihat stabil nggak sih politik Indonesia. Ini terjadi di 2014. Sehingga waktu tahun 2015 small government spending. Walaupun sekarang mungkin tahun depan sudah akan lebih baik ya karena Pak Jokowi membangun infrastruktur secara besar-besaran. Lalu decrease in commodity price. Jadi 3 hal ini yang akhirnya memperlambat ekonomi Indonesia. Nah ini mungkin contohnya Q1 2014 di 11.250 naik sampai 14.430, turun ke 13.345. Lalu crude oil dari 120 per barrel menjadi $40 per barrel, hanya sepertiganya saja harganya. Lalu ditambah, of course, decreasing economic growth yang artinya adalah decreasing of buying power. Ditambah di properti yang tadinya, kenapa properti itu mengalami masa kemasan tahun 2010 sampai 2014? Karena pada saat itu supply lebih kecil daripada demand. Ya, mungkin ini sebagai info saja, masa-masa properti yang bagus itu di tahun 2012. Itu waktu semua developer membangun, itu waktu semua developer membangun dan orang-orang dari sektor lain mulai menjadi developer itu di tahun 2012. Untuk membangun office tower itu diperlukan 2 tahun. Untuk membangun apartemen diperlukan antara 3 sampai 4 tahun. Akhirnya apa yang terjadi di tahun 2014? Semuanya jadi, demand-nya tidak hilang, tapi demand-nya jadi lebih kecil daripada supply. Akhirnya terjadilah oversupply. Nah, oversupply ini terjadi di semua sektor properti, tapi dampaknya berbeda-beda. Mungkin ini saya akan masuk lebih detail. Let's say di properti. Di properti ini terdiri dari commercial dan residential. Commercial itu terdiri dari office dan retail. Saya akan masuk satu persatu. Office itu di tahun 2008 jumlah total office itu di 5.680.000 per meter persegi.
Mungkin kalau Ibu bisa perhatikan itu di Simatupang itu 280.000, di CBD 3.800.000, ini yang paling banyak. Tapi apa yang terjadi di tahun 2016, 2 tahun kemudian, Simatupang yang tadi 280.000, itu semua orang selesai membangun. Jadinya 950.000. Lalu CBD yang tadinya 3.800.000 itu menjadi 6 juta meter persegi. Bayangkan tiba-tiba masuk stok properti segini sebanyak ini. Nah, itu jadi totalnya di 2016 itu 9.200.000 per meter persegi, itu kira-kira 1,6 kali lipat. Jadi di office tiba-tiba ada oversupply yang begitu banyak. Lalu, kenapa ini saya masukkan downturn in oil, gas, and mining company? Karena dari tahun 2008 sampai 2012 yang paling berani ekspansi dan yang paling berani bayar mahal untuk rental office ya 3 company ini, oil, gas, dan mining. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu semua bahwa harga komoditi kita sekarang hancur, turun. Nah, akhirnya apa akibatnya? Oversupply, lalu demand-nya juga menurun, akhirnya terjadi okupansi turun. Okupansi turun, lease price juga ikut turun. Nah, ini mungkin average office rental saya di CBD itu tahun 2014 masa kejayaannya itu di 350.000 per meter persegi. Di tahun kemarin sudah turun menjadi 320.000 meter persegi. Nah, kebetulan karena saya developer office juga, saya bisa memberitahu bahwa office itu sudah turun di angka 260.000 per meter persegi sekarang. Ya. Tapi apakah office itu jelek? Apakah ya sudah jual rugi aja lah yang orang-orang yang sudah terlanjur beli di office tower? No, there is always light at the end of the tunnel. Walaupun the big three is missing, there is 3 more emerging market masuk, seperti e-commerce, financial, telekomunikasi. Kenapa 3 sektor ini? Karena 3 sektor ini memerlukan people incentive. Mereka memerlukan karyawan yang banyak untuk menggrow perusahaan mereka. Perusahaan-perusahaan seperti mungkin yang baru ini Halodoc, yang baru-baru ini didukung oleh Pak Jokowi ya. Ini mereka itu saingannya teknologi. Jadi kalau mereka tidak hire new people, tidak mengupgrade orang mereka, mereka pasti akan kalah bersaing. Nah, selain itu, satu lagi yang mendukung kembalinya sektor office. Mungkin 2 tahun yang lalu Bapak Ibu setiap kali buka koran atau setiap kali buka TV itu ada topping off. Lalu ada lagi launching project baru. Ada lagi banyaklah dari sektor properti. Tahun ini siapa developer yang berani membangun dengan kondisi ekonomi seperti ini? Of course semuanya menunda. Yang tadi yang masih tahun 2016, 2017 mereka pasti wait and see lagi. Kemungkinan mulai dibangun di tahun 2018 atau 2019. Nah, 2 hal ini yang mengharapkan jadi pengembang berhenti membangun, demand-nya naik terus dari 3 sektor ini. Ini yang kita harapkan dapat mengembalikan sektor property office. Nah, tapi kalau saya harus prediksi, kira-kira gimana sih ke depannya office? Office itu kita prediksi kira-kira bisa balik di Q1 2020. Kenapa lama seperti ini? Sebenarnya kalau kita ngelihat siklus properti itu kan setiap 4 tahun. Harusnya balik di akhir 2018. Tapi sekali lagi tahun 2019 itu ada presidential election. Investor asing dan investor lokal pasti tidak akan berani ekspansi. Mereka tidak berani ekspansi, berarti ya demand office akan tetap seperti sekarang. Jadi mungkin office kira-kira di Q1 2020 lah baru bisa benar-benar balik lagi ke atas. Lalu retail. Retail itu apakah mengalami oversupply? Yes, retail juga mengalami oversupply. Tahun 2010 itu 3.630.000 meter persegi. Di tahun 2015 meningkat hampir 1 juta meter persegi di 4.550 meter persegi. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2018
di 4.835.000. Jadi kita bisa memprediksi tahun 2018 ini mall yang sudah dibangun tapi belum jadi, atau lebih ke pelengkap, let's say seperti apartemen perlu minimarket, office perlu restoran. Akhirnya ada peningkatan sekitar 300.000. Kenapa? Karena tahun 2012 kita mendapat 2 pemimpin Jakarta yang baru, yang mencanangkan memang mereka mau membangun infrastruktur Jakarta secara besar-besaran. Karena kemacetan ini memang ya kalau tidak dilaksanakan langkah yang ekstrim tidak akan pernah bisa diatasi. Mereka membangun MRT, LRT, overpass, semuanya mereka bangun. Itu satu. Kedua, mereka juga mensupport pasar-pasar tradisional. Jadi mereka nggak mau nih pasar-pasar tradisional mati. Akhirnya izin retail di tahun 2012 itu di stop sama sekali. Jadi memang bukannya supply yang tidak ada, tapi memang di stop. Jadi tahun 2012 itu tidak ada izin mall baru. Nah, lalu of course kita biasa ke mall, ngapain? Pasti shopping, beli handphone, lalu ke supermarket dan sebagainya. There is a new kid in town. Happy Fresh, Bibli, Lazada, Tokopedia. E-commerce masuk dengan menawarkan barang-barang yang sama. Mungkin contohnya, 2 minggu yang lalu saya mau beli jam tangan Garmin. Saya coba lihat di Pacific Place. Harganya itu 10.800.000. Lalu saya cek di Tokopedia. Harganya hanya 7.700.000. Kan luar biasa, Bapak Ibu. Siapa lagi yang mau beli di mall? Kenapa mereka bisa murah gini? Loh, mereka nggak perlu sewa tempat, mereka nggak perlu fitting output, mereka nggak perlu SPG, mereka nggak perlu kasir. Pasti harga-harga ini ya yang menjadi membuat harga mereka kompetitif. Tapi apakah retail ditinggalkan? Karena ya demand-nya berubah, lalu supply-nya juga tidak bisa menambah. Tidak. Karena Jakarta itu, jadi tempat berrekreasi itu hampir tidak ada di Jakarta. Tempat rekreasinya orang Jakarta ya mall. Di mall bisa makan, bisa nonton bioskop, bisa bawa anak-anak main. Nah, tapi kalau saya disuruh prediksi sebagai developer, apa sih jadinya retail? Terus terang saya nggak tahu. Karena satu, supply-nya saya pun nggak boleh bangun retail baru, dan demand-nya juga shift, mungkin bisa lebih baik, mungkin bisa lebih bagus. Ya. Lalu satu sektor properti lagi itu adalah residential. Residential terdiri dari landed house dan apartemen. Landed house, semua orang pasti senang, pasti mau landed house di CBD area, dekat dengan bioskop, dekat dengan kantor kita, dekat dengan sekolah anak kita, pasti semua orang bermimpi-mimpi untuk mendapatkan landed house di Jakarta. But what happened? This is Jakarta. Jakarta itu luasnya 66.152 hektar. Jumlah penduduk Jakarta di tahun 2008 itu 8.960 orang. Di tahun 2015 jumlahnya itu di 10.200.000 orang. Tanahnya tetap sama, di 66.152 hektar. Mungkin ini saya sedikit memberikan study case. Tahun 2007, kalau Bapak Ibu membeli tanah di daerah CBD, di Kuningan, itu harganya masih di 10 sampai 15 juta per meter persegi. Kalau Ibu mau tanah 400 meter, bangunan 700 meter persegi, dana yang dibutuhkan adalah 7,2 M. Apa yang terjadi sekarang? 2016 di tempat yang sama harganya sudah 80 sampai 100 juta. Jadi Ibu memerlukan dana 41 M untuk membeli. Itu 5,6 kali lipat hanya dalam kurun waktu 8 tahun. Luar biasa sekali. Jadi alternatifnya apa kalau kita punya dananya hanya segini, 7,2 M? Ya satu, Ibu bisa membeli rumah di West Jakarta, di harga 8 sampai 10 juta, itu kira-kira di 8,5 M. Bukan West Jakarta ya, West of Jakarta. Jadi di luar baratnya Jakarta. Atau ya Bapak Ibu bisa pindah ke apartemen kalau masih mau tetap dekat dengan office dan mall-mall yang biasa Ibu kunjungi. Nah,
Ini bisa dilihat dari supply apartemen. Di tahun 2008 itu 70.000 unit. Di tahun 2016 itu menjadi 176.563 unit. Kenaikan hampir 100.000 unit. Jadi lebih dari 2 kali lipat. Nah, jadi kira-kira di 2,5 kali lipat. Nah, tapi apakah apartemen oversupply, Pak? Yes, apartemen is also oversupply. Tapi apartemen ada berdampak beda oversupply-nya. Ini mungkin bisa dilihat dari graf ini. Jadi apartemen itu terdiri dari lower apartment, middle, dan upper class. Lower dengan harga tanah yang terus naik, dengan harga konstruksi yang terus naik, saya sebagai developer terus terang nggak akan berani menjual apartemen di bawah 20 juta. Jadi supply-nya lambat laun pasti akan stop karena harga tanah di Jakarta itu sudah naik cukup tinggi. Lalu middle. Kenapa middle paling oversupply? Supply-nya ada 110.000, demand-nya hanya 70.000. Kenapa? Karena middle ini pasar yang paling safe waktu itu untuk developer. Karena pangsa pasarnya yang paling besar. Sehingga developer giat-giatnya membangun di sini. Sehingga ya oversupply-nya pun paling banyak di apartemen. Tapi beda dengan upper. Upper itu kenapa supply-nya yang segini? Karena tanah di CBD sudah tidak ada. Mau di mana lagi membangunnya? Lalu orang upper ini yang paling bukan anti krisis ya, tapi yang tadi saya jelaskan economic growth melambat, ini tidak efek di kelas yang ini. Mereka lebih efek dengan aturan-aturan pemerintah seperti tax amnesty yang mungkin nanti sedikit saya mention. Jadi pasar sebenarnya yang paling tidak terefek oleh oversupply ya di upper ini. Nah ini terbukti dengan sales rate-nya paling tinggi tetap di upper, lalu middle, lalu baru lower. Karena memang lower ini sudah dilupakan saja, memang tidak ada supply di akhir-akhir ini. Oke. Lalu saya sebagai developer bisa merekomendasikan apa? Mungkin ini saya mau menunjukkan confidence investor asing terhadap properti di Indonesia. Indonesia masih nomor 1 yang mereka mau masuk nih ke market. Jadi kalau memang asing sudah boleh beli, mereka akan masuk secara besar-besaran di Indonesia. Ini untuk office dari Asia Pasifik ya. Lalu untuk apartemen masih nomor 2 rankingnya. Untuk investor asing untuk masuk. Nah ditambah prediksi Bank Indonesia dan Asian Development yang memprediksi bahwa GDP Indonesia itu akan mulai meningkat tahun 2016, di tahun 2017 bisa mencapai 5,5%. Lalu walaupun kita sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah bahwa asing sudah boleh beli properti di Indonesia, walaupun aturannya masih belum tahu ya kita ya. Tapi paling tidak ini dengan adanya investor asing boleh beli di properti kita, demand pun makin berimbang. Lalu yang terakhir ini, kondisi kita saat ini, oversupply. Dikarenakan developer berhenti membangun, lalu demand tidak pernah hilang, demand tetap ada, kita harapkan demand dan supply akan mencapai keseimbangan lagi. Ditambah dengan tax amnesty. Tax amnesty ini mungkin akan berefek, efeknya bagaimana? Efeknya mereka mau membawa kekayaan-kekayaan yang belum dilaporkan ke pemerintah agar bisa menjadi putih, bisa di-spend. Sekarang ini orang punya uang, tapi begitu membeli properti langsung kena surat pajak, langsung kena yang lain-lainnya lah. Waktunya sudah hampir habis. Oke, mungkin secara cepat aja. Karena ini temanya ada wealth wisdom property itu apa? Dari properti. Properti itu very low risk. Kenapa? Karena harganya harganya tidak terlalu naik turun seperti stok atau currency. Lalu is a tangible investment. Artinya aset yang bisa dipegang. Jadi ibu-ibu kalau membeli rumah pasti dapat 1 sertifikat, 2 unitnya itu sendiri. Sertifikat apabila ibu mau melakukan bisnis dan memerlukan dana, it's a pledgeable asset. Jadi bisa dikolateralkan lah.
Lalu unitnya sendiri, Ibu bisa mendapatkan double income, which is rental income dan capital gain apabila Bapak Ibu decide untuk menjual setelah itu. Dan yang paling penting, ini mungkin temanya dari Bank Permata ya, generation to generation, wealth transfer. Seperti tadi study case yang sudah saya berikan ya di slide sebelumnya, itu rupiah always depreciate. Rupiah is depreciate compared to property. Jadi kalau Bapak Ibu buat transfer rupiah ya mungkin mereka in the next 10 years sudah tidak bisa tinggal di CBD lagi. Jadi memang lebih baik transfer di property while it's still affordable karena tanah itu memang tidak bisa di-create. Jadi harga pasti akan terus naik. Nah, ini untuk conclusion, property is still a great investment. Tapi sekarang tolong pola pikirnya agak dirubah. Ini is a long term investment. Tidak bisa lagi tuh Ibu beli 20 juta, 3 bulan kemudian coret, harganya jadi 28 juta, terus coret lagi jadi 32 juta, itu masa-masa itu sudah selesai. Mungkin dari saya itu aja, Bu Rosa. Thank you. Terima kasih Pak Ali. Cukup menarik ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Walaupun kondisi seperti sekarang, kita melihat dari presentasi tadi yang dibawakan oleh Pak Ali, bahwa demand properti itu masih ada. Walaupun mungkin kita bilang tidak sebesar dulu ya. Dan satu lagi yang tadi saya perhatikan, terakhir Pak Ali bilang, properti itu adalah investasi jangka panjang. Jadi jangan pikir sekarang 2 bulan lagi harga akan naik, melambung tinggi sekali. Tapi properti itu harganya tidak pernah turun ya Pak ya? Ya, harganya tidak pernah turun, walaupun mungkin ada koreksi harga sedikit, khususnya mungkin di secondary kali ya. Tapi tidak menurun seperti harga sebelum krisis. Harganya masih bagus. Ya, dari data Bank Indonesia itu kita sudah coba melihat ya, dan juga dari beberapa data yang kita dapatkan beberapa sumber, bahwa properti itu masih naik loh, berkisar 10%. Oke, terima kasih loh Pak untuk sharingnya. Hari ini yang kita juga dibawa teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini, telah hadir bersama kita juga Ibu Farida yang akan memberikan tips-tips bagaimana memilih properti yang baik, khususnya untuk yang di Jakarta. Karena satu, tadi tanah sudah tidak ada. Jadi kemungkinan apakah ada developer saat ini atau pengembang yang mendirikan properti di tanah landed house di Jakarta, ataukah memang kita akan beralih ke rumah yang residensial, yang high residensial ya. Nah, nanti Ibu Farida akan memberikan ke kita tips-tips di dalam memilih strategi investasi yang menarik. Terima kasih Bu. Silakan Bu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa di acara Bank Permata. Topik kali ini cukup agak sedikit ini ya, well of wisdom ya. Oke. Sebelum saya lanjut, mungkin tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Ali bahwa sebagai seorang developer, Pak Ali masih cukup confidence dengan kondisi market saat ini yang kita bisa bilang pada saat cycle property pada levelnya sedang turun. Begitu ya Pak Ali ya, masih cukup confidence ya. Nah, kita sudah mendengar tadi perspektif dari Pak Ali sebagai seorang developer. Nah, mungkin saya akan menjelaskan di sini adalah perspektif sendiri dari seorang buyer ya. Sebelum mereka menentukan pilihan atas apartemen ataupun jenis properti yang akan dipilih. Nah, ini yang akan saya coba jabarkan di sini. Tapi sebelum saya masuk lebih lanjut, mungkin saya akan sharing sedikit bahwa sebenarnya data-data ini kita dapatkan dari tim surveinya Cushman & Wakefield Indonesia, bahwa data-data inilah yang sering dipakai oleh kita untuk scoring ya dari suatu properti yang memang kita lakukan penilaian di situ ya. Mungkin saya akan mulai dari yang pertama adalah ini ya. Jadi sore ini kita akan mengupas lebih detail sedikit dari buyer preference factor yang menjadi
preference dari para pembeli atas apartemen-apartemen yang apa sih yang mereka sebelum menentukan pilihan itu apa sih yang mereka lihat di sini, ya. Nah, kita mulai dari yang pertama itu adalah location, ya. Kemudian kita masuk ke neighborhood sekitar, kemudian juga accessibility, konsep dan master plan yang ditawarkan oleh developer, kemudian siapa developernya, siapa pengembangnya, ya. Kemudian masuk lagi ke unit design atau layout. Ini salah satu juga yang dilihat oleh buyer sekarang. Kemudian juga finishing unit, ya. Kemudian amenities yang ada, facility dan juga hal-hal legal yang sudah menjadi concern dari para buyer itu sendiri, ya. Saya akan mulai dari location. Jadi mungkin kalau misalnya saya tanya pada Bapak Ibu sekalian mungkin ataupun yang tim marketing kalau menjual suatu produk pasti nanya, Pak saya ada produk nih, Bu saya ada produk. Pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian pertanyaannya apa pertama kali? Di mana sih lokasinya gitu kan? Di mana sih tempatnya gitu loh. Nah itu yang selalu menjadi pertanyaan pertama yang selalu dilamparkan oleh para pembeli itu adalah lokasi. Jadi saya mungkin sedikit mengutip marketing yang ada location. Jadi seolah-olah lokasi terus yang ditawarkan, ya. Jadi it's good location, ya. Nah, kita mengkategorikan di sini location itu ada dua, ya. Jadi CBD dan non CBD. Nah, untuk area CBD sendiri itu kita membagi lagi itu beberapa area khususnya di primary CBD itu melingkupi jalan seperti Jenderal Sudirman, kemudian juga Gatot Subroto, ya. Kuningan area, Satrio, ya. Nah itu masuk Tamrin, termasuk Tamrin juga, itu masuk dalam area yang area CBD, ya, sebagai primary CBD. Mungkin kalau di segitiga emas di peta kita akan bisa lihat di situ, ya. Nextnya itu adalah non CBD. Nah non CBD sendiri, non CBD kita juga bagi. Ada primary dan juga secondary, ya. Jadi kalau di primary itu kita bisa lihat beberapa lokasi seperti contohnya Menteng, kemudian Permata Hijau, Pondok Indah, ya, kemudian Kebayoran Baru, apalagi ya selain itu, ya, Simpruk, ya, Permata Hijau. Nah itu masuk sebagai primary-nya dari non CBD. Nah di luar dari itu, di luar dari primary tadi di non CBD, itu kita masuk adalah di secondary. Jadi secondary itu melingkupi seperti Jakarta Barat, ya, apartemen yang di Jakarta Barat, Bekasi, Alam Sutra dan seterusnya itu kita kategorikan dia sebagai area non CBD, ya, yang secondary. Oke. Nextnya adalah yang sebagai concern juga dari buyer, itu mereka lihat neighborhoods-nya itu siapa sih, surrounding saya itu siapa. Apakah saya berada pada lokasi yang memang di surrounding oleh perumahan-perumahan yang lower, atau saya berada di segmen yang middle, ya. Ataupun mungkin di upper middle, bisa juga sampai ke yang memang benar-benar sebagai exclusive residence area. Atau mungkin yang sekarang kita lihat kalau misalnya high-rise apartemen itu mereka berada pada posisi CBD, pasti mereka dikelilingin oleh selain apartemen, mereka juga dikelilingin oleh office building. Jadi ini juga sebagai salah satu faktor yang diperhatikan oleh para buyer sebelum mereka menentukan pilihan, ya. Oke, nextnya adalah akses, ya. Akses kita kategorikan di sini macam-macam aksesnya, ada yang memang mereka pada area main road, ya, jadi pada primary road. Jadi memang apartemen itu berdiri pada area primary. Jadi misalnya along Jalan Jenderal Sudirman, Tamrin atau dan seterusnya. Atau memang mereka punya akses lagi, selain akses yang main road, mereka punya akses yang lain. Mungkin kalau Jakarta 3-in-1 kita memang perlu akses-akses lain melalui jalan tikus. Nah ini yang jadi concern juga dari buyer bahwa sebelum mereka menentukan pilihan atas apartemen yang dipilih, mereka juga melihat nih, oh kalau saya beli suatu produk apartemen ini aksesnya mana aja. Jadi saya nggak hanya lewat satu akses di situ, ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah konsep dan master plan. Nah konsep dan master plan ini mungkin selalu yang dijual, ya. Ini yang dijual oleh pihak developer. Oke, saya akan membangun suatu produk dengan konsep seperti ini, dengan master plan seperti apa. Nah, ini yang sebagai daya tarik dari dari pihak developer untuk menjual produknya mereka, ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada konsep master plan yang memang kita kategorikan sebagai poor. Dalam artinya mungkin dia hanya just bangun aja apartemennya, mungkin seperti rumah susun karena itu untuk memenuhi kebutuhan perumahan saja. Atau dia memang konsepnya
Atau memang konsepnya itu memang cukup bagus karena mereka sudah memperhatikan faktor environment sekitar yang mendukung dari apartemen tersebut, ya. Atau mungkin juga yang ketiga bahwa konsepnya itu benar-benar very unique, ya. Very unique itu dalam arti konsepnya memang mereka memperhatikan selain faktor dari environment juga high quality, kemudian secara integratednya itu juga apartemen itu juga sudah berintegrated dengan properti-properti lain. Jadi kita mengkategorikan di sini ada 3 ya, secara konsep dan master plan. Kemudian kita lanjut, nah ini yang paling penting. Mungkin sebelum Bapak Ibu sekalian sebelum beli properti kan suka nanya, itu punyanya siapa ya, produknya developernya siapa ya. Mungkin kita banyak mengenal developer-developer yang cukup ternama di Jakarta. Nah pada saat Bapak Ibu sekalian mau beli pun pasti juga tanya kan, oh ini punyanya si Anu ya, ini punyanya si ini gitu ya. Nah ini yang selalu akan dilihat oleh buyer sekarang karena mereka udah cukup kritis. Misalnya developernya si A, si B, si C itu mereka udah mulai tahu. Oh kalau si A ini track recordnya ini, ya apa aja mereka yang sudah mereka bangun di dunia properti. Kemudian yang pasti adalah komitmennya mereka. Apakah produk properti yang mereka bangun itu mereka delivery itu on time atau kadang-kadang kebanyakan sih nggak on time ya. Tapi beberapa yang memang oke, mereka on time-nya atau mungkin sedikit molornya itu berapa lama. Nah itu yang mulai dilihat oleh para buyer bahwa oke, komitmen dari developer itu apa. Jadi komitmennya bahwa oke, kalau saya kenal developer A, si B, si C, oke dengan track record mereka selama ini, komitmen mereka selama ini, oke saya percaya produknya mereka. Jadi ini salah satu juga faktor yang mulai dilihat oleh pembeli ya. Kemudian yang ketiga itu adalah konsultan dan kontraktor timnya. Jadi buyer pun sekarang udah tahu, jadi bukan hanya just beli apartemen ataupun produk properti yang lain, tapi mereka akan tanya, siapa tim yang mensupport dari developer tersebut ya, termasuk di sini siapa konsultan yang diajak bekerja sama. Kemudian kontraktor siapa aja yang masuk kategori kelas A, kelas B dan seterusnya. Jadi mereka sudah memulai memperhatikan beberapa faktor yang mungkin beberapa tahun yang lalu bukan sebagai privilege untuk diketahui, tapi mulai sekarang mereka udah mulai bisa milih di situ. Ya, oke kita lanjut di sini. Kemudian ini juga kalau kita beli unit apartemen, pertama kali kan pasti ditanya, oke, mau cari yang berapa unit? Ya, mau yang studio kah ataukah mau yang 1 bedroom, 2 bedroom dan seterusnya. Tapi yang pasti akan dilihat di sini adalah layout ya, layout dari unit apartemen yang dipilih. Nah, ada beberapa layout yang kita kategorikan di sini, layout yang cukup simple. Ya, mungkin kalau cukup simple kita mungkin bisa dapatkan itu di rumah susun ya, rumah susun itu apartemen cukup simpel. Atau dia udah mulai memperhatikan konsep bahwa layoutnya itu dengan penataan yang cukup bagus, kita bisa bilang sebagai kategori good layout ya. Atau yang mungkin yang paling bagus itulah excellent layout. Nah, excellent layout itu mereka sudah mulai memperhatikan beberapa faktor yang dalam arti saving energi dan seterusnya. Apakah mereka dipenuhi oleh lighting, jadi lighting ya, bukan lighting yang saya masuk apartemen, saya harus nyalain lampu, jadi semua menggunakan energi listrik. Tapi sudah konsep lighting yang memang dengan positioningnya atau layoutnya sendiri yang sudah mulai diatur supaya tidak perlu konsumsi listrik terlalu besar di situ. Ya, jadi ini unit layout juga menjadi salah satu concern dari para buyer sekarang. Kemudian kita lanjut, nah ini juga sebelum beli kita juga tanya nih, materialnya apa aja sih yang dijual oleh developer? Apakah materialnya itu produknya semua impor ya? Atau produknya itu memang lokal atau mungkin combine lokal dan impor? Nah itu selalu ditanya nih, terutama kalau misalnya kita beli kayak kitchennya ya, wardrobe-nya suka tanya, ini punya siapa sih gitu loh. Nah di situ, jadi concern atas beberapa hal ini sudah menjadi concern dari para buyer ya untuk faktor-faktor sebelum mereka menentukan pilihan atas apartemennya. Nah, kemudian saya lanjut lagi, ini juga tidak kalah penting, amenities ya. Amenities ini kenapa? Karena sekarang dengan tuntutan teknologi ya, dengan kondisi smartphone yang sudah cukup canggih, jadi sekarang ini sudah bukan suatu hal yang biasa lagi ya untuk beberapa upper apartemen. Mereka punya private lift ya. Beberapa permintaan dari pembeli mereka pengen kalau misalnya kelas upper mereka punya private lift sendiri ya. Atau mungkin sekarang kayak kitchen, wardrobe, marble ataupun parquet,
kalau dulu mungkin belinya kosong, oke nanti saya akan ganti sendiri. Ya, tapi sekarang ketiga komponen ini sudah masuk dalam harga pada saat developer menjual kelas apartemen upper. Ya, jadi ini sudah bukan hal yang sebagai add-on lagi, tapi mereka sudah memberikan tambahan amenities di sini. Ya. Kemudian nextnya ya kalau standar feature udah pasti seperti aircon dan lain-lainnya udah pasti ya. Nah yang tidak kalah pentingnya sekarang itu adalah dari smart home. Mungkin Bapak Ibu pernah udah mulai dengar ya sekarang beberapa apartemen upper sudah menawarkan smart home ya. Jadi smart home itu sudah mulai bisa dikontrol menggunakan kita punya smartphone. Jadi misalnya saya mau pulang dari kantor ke rumah, saya sudah bisa kontrol dari smartphone bahwa aircon saya akan nyala jam sekian. Waktu saya sampai di apartemen sudah dingin. Lampu saya udah bisa kontrol, saya pulang akan ini. Atau yang mungkin lagi tren sekarang adalah karena kita lebih ke safety dan segala macam, bahwa ada beberapa apartemen yang sudah menggunakan CCTV. Jadi CCTV-nya itu sudah terkonek ke smartphone-nya kita. Jadi untuk kita yang memang punya anak yang couple yang punya anak ya, kita bisa monitor. Jadi di rumah itu melalui CCTV menggunakan smartphone-nya kita. Ya, jadi beberapa smartphone facility ataupun feature-feature ini yang sudah mulai ditawarkan oleh beberapa developer untuk kelas upper. Ya, saya lanjut lagi. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Ya, ini tidak kalah pentingnya adalah fasilitas. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang udah punya apartemen mungkin sudah pasti tahu ya, biasanya kalau di apartemen pasti ada swimming pool, kemudian children playground ya, kemudian ada juga lounge, business function room ya, kemudian sauna, sports facility dan lain-lainnya. Nah ini sebagai fasilitas-fasilitas memang seperti fasilitas yang memang harus dimiliki untuk suatu apartemen ya. Nah tidak kalah pentingnya di sini adalah security ya. Nah terlepas sistem security yang sekarang digunakan menggunakan access card dan lain-lainnya atau kontrol video phone dan sebagainya, tetap keberadaan dari seorang security guard itu tetap memberikan rasa secure ya. Kalau kita lihat apartemen, saya cuma akses card aja masuk, saya juga udah mulai, aduh ini kayaknya cuma akses card. Tapi kalau saya lihat ada security guard di situ, saya lebih nyaman di situ ya. Dan yang terakhir, nah ini segala pentingnya. Karena beberapa mostly buyer sekarang mereka udah cukup kritis. Sebelum mereka beli, mereka akan lihat dulu PPJB-nya itu isinya apa? Apa janji dari developer? Apa kewajiban developer? Apa kewajiban kita sebagai pembeli? Nah, itu semua tercantum di dalam PPJB. Ya. Kemudian mereka juga mulai mempertanyakan, oke, kalau saya beli, ini IMB gedungnya udah ada belum? Nah, nanti itu akan berlanjut ke SLF gedung. Jadi pas, IMB-nya udah ada. Berarti kalau IMB-nya ada, kira-kira berapa lama SLF-nya akan keluar? Ya. Nah, itu akan berlanjut juga nanti memang pada proses akhirnya adalah di AJB ya. Nah, beberapa related permit seperti apakah memang hak milik di atas HGB dan selanjutnya itu sudah mulai menjadi concern ataupun perhatian dari buyer karena buyer sekarang sudah cukup smart di situ ya. Saya rasa cukup penjelasan saya dari buyers preference factor sore hari ini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan silakan ya. Makasih. Terima kasih Bu Farida. Mungkin ada pertanyaan sedikit Bu. Tadi kalau saya dengar dari Ibu, itu tips-tips yang saya rasa berguna ya buat Bapak Ibu ya, buat kita semua hari ini, bahwa memang selama ini kan kebanyakan pembeli hanya melihat lokasinya di mana sih, siapa sih developernya, tapi rupanya ada hal yang menarik yang seringkali dilupakan adalah misalnya tadi yang Bu Farida mention yang terakhir mengenai legal dokumen. Karena apalagi rumah ataupun apartemen itu kan legalnya kan bisa sampai 2 tahun, 3 tahun gitu. Kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu. Tapi rupanya hal itu kita harus mulai cerdik untuk dalam membeli suatu properti. Oh ya Bu, sebagai ahli properti nih, saya mau tanya Bu, mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini juga pengen tahu kondisi sekarang itu lebih baik kita beli atau kita hold atau kita nggak beli gitu. Bagaimana menurut Bu Farida? Saya coba menjawab ya, sebenarnya saya is not pakar properti ya, tapi saya memang ada praktisi ya properti. Dari research yang memang dilakukan oleh tim Kusman dan Wakefield, memang kalau kita ngomong sekarang apakah is a good timing untuk beli suatu properti?
Nah, tadi mungkin saya menyambung bahwa investasi di properti itu adalah long term investment. Jadi kapan kita mau masuk? Kita mau masuk sekarang, kita mau masuk nanti atau kapan? Ya, kalau saya tahu bahwa harga properti itu akan tinggi sekali sampai seperti sekarang, misalnya atau tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya udah pasti dari 10 tahun lalu udah beli Bu Rosa. Jadi saya koleksi ini semuanya. Ya, nah saya bilang bahwa properti itu ada long term investment. Harga tidak akan turun. Apakah kita pernah dengar bahwa harganya misalnya di daerah yang paling gampang ya, misalnya di daerah CBD, kemudian apakah harganya sekarang turun? Itu tidak turun. Ya, tetapi memang kita lihat bahwa sebagai long term investment, properti tetap akan melalui siklus bahwa suatu saat dia akan naik. Ya, tapi memang perlu waktu yang cukup lama di situ. Nah, tapi di satu sisi bahwa kondisi sekarang itu sedikit slide karena market agak sedikit slow di sini. Nah, kalau bagi Bapak Ibu sekalian memang punya cash cukup ini ya, bisa mulai berinvestasi di properti karena kita nggak tahu kapan spike-nya akan terjadi. Kapan akan terbangnya harga properti lagi ya. Tapi kalau sekarang memang cukup sedikit slow. Nah, itu adalah timing yang tepat ya. Timing yang tepat buat Bapak Ibu sekalian untuk melakukan investasi. Tapi memang karena investasinya akan panjang ya. Oke. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jadi kalau memang properti itu saat sekarang harganya tidak naik tapi masih di kondisi yang stabil dan kedepannya akan naik, kenapa kita mesti menunda? Ya, jadi kalau memang Bapak Ibu ada dana, silakan berinvestasi di properti. Dan pada saat yang bersamaan juga saya akan memberikan waktu kepada Ibu Benigda untuk membawa kita ke dalam suatu journey, unit-unit atau lokasi mana atau properti mana yang saat ini baik untuk kita berinvestasi ya Bu ya. Silakan Bu. Terima kasih Bu Rosa. Selamat sore teman-teman, saudara-saudara sekalian. Saya akan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Maria, saya dari Safa Property. Hari ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya bekerja di bidang properti sebagai property agent, khususnya di residential. Kalau per tahun ini saya tuh tahun ke-11 kerja sebagai property agent. Banyak sekali yang bertanya kepada saya pertanyaan-pertanyaan ini nih semakin kesininya. Kenapa sih harus beli apartemen dan kenapa lokasinya harus di CBD? Nah kalau pertanyaan itu pasti bapak-bapak dan ibu-ibu udah bisa jawab. Lihat kondisi Jakarta yang macetnya luar biasa. Kalau saya baca di majalah Time, itu Jakarta tuh nomor 1 tingkat kemacetannya. Bukan di Asia Tenggara aja, tapi di seluruh dunia tuh Jakarta yang paling macet. Kenapa bisa kayak gini? Karena kalau saya lihat dari demografinya, itu di tahun 2015 12,7 juta jiwa itu ada di Jakarta. Kalau kita compare sama satu negara deh, negara tetangga yang paling dekat yaitu negara Singapura. Singapura tuh cuma 5,5 juta jiwa di tahun yang sama. Nah saya ambil 10%-nya deh dari 12,7 juta jiwa itu yang ada di Jakarta di tahun 2015. Saya ambil mereka adalah usia produktif, kerjanya udah pasti di CBD, karena kalau CBD kan semua area pekerjaan ada di situ, yang bergengsi semuanya kantor-kantor ada di situ. Terus kalangannya kalangan high-end, kalangan middle up. Mereka udah pasti butuh tempat tinggal. Bukan cuma mereka aja yang butuh tempat tinggal, tapi anak mereka juga butuh, cucu mereka juga butuh. Nah kalau untuk kalangan high-end tuh punya kriteria-kriteria tersendiri untuk tempat tinggal. Kenyamanan itu udah pasti yang paling utama. Kriteria-kriteria mereka juga kalau kenyamanan diartikan tadi nih macetnya Jakarta. Ibu-ibu mau nggak kalau 1,5 jam ke salon, 1,5 jam lagi mau ke mall harus 1,5 jam lagi. Udah pasti kan itu bukan namanya kenyamanan kan. Terus bapak-bapak yang ke kantor 2 jam dari rumah baru sampai di kantor. Udah nggak efisien lagi kerjanya, juga udah nggak produktif. Nah kalau kenyamanan diartikan dengan itu, maka mereka pasti akan mencari tempat tinggal yang tentunya dekat dengan area mereka bekerja dan juga bisa support kegiatan mereka sehari-hari, lifestyle-nya mereka. Waktu CBD adalah jawabannya, karena CBD itu tempat semuanya itu berada. Mall ada di situ, sekolah ada di situ, tempat kerja juga ada di situ. Nah CBD adalah jawabannya untuk tempat tinggal. Nah sekarang CBD yang bagaimana sih? Kalau kita pilih CBD kan ada Sudirman, ada Kuningan.
Mungkin nggak sekarang beli rumah di Sudirman atau Kuningan? Udah pasti nggak mungkin kan, karena semuanya dibangun sama commercial building semua, ada kantor-kantor. Nggak mungkin kan Bapak dan Ibu beli, oke 1.000 meter dibangun 3 rumah di situ, udah pasti nggak mungkin. Kita berarti harus mengalihkan ke prime residential area yang ada di sekitar CBD. Kalau prime residential area yang ada di sekitar CBD itu ada Menteng, dan juga ada area Kuningan, dan beberapa area lainnya. Nah, tapi kalau beli rumah di Menteng, di Kuningan, itu harga per meter perseginya udah mahal banget. Kalau berdasarkan survei saya terakhir nih, di Menteng aja dengan keadaan kayak gini paling murah tuh 75 juta per meter. 75 jutanya udah mahal, udah gak affordable lagi. Plus juga mau cari yang 200 meter udah pasti gak ada. Paling kecil tuh 800 sampai 1000 meter, udah gak affordable. Maka akan tercreate demand untuk residential tempat tinggal di vertical building yaitu apartment. Hari ini saya akan memperkenalkan Lavi Suite Apartment kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi sebelum saya sharing lebih lanjut mengenai Lavi Suite, saya ajak untuk nonton videonya. Wilshire Group itu sudah menjadi developer cukup lama. Kita mulai pertama kali dari residential housing, lalu pada saat pertama kali kita masuk Jakarta, kita mulai di pembangunan office tower. With this opportunity, I would like to introduce Lavi All Suites Apartment, proyek terbaru kami di Jalan Setiabudi, high-end luxurious apartment yang terdiri dari 2 tower, 37 lantai, unit sekitar 360 unit. If you ask us about Wilshire Group commitment, I can promise you that we will never take shortcut to design, to build the best possible building we can actually build. I think this shows by our partner. We use the best contractors such as Total Bangun Persada, and then for our CM we use Kajima Indonesia, which I think one of the most prominent construction company in the world right now. Jadi apa yang dibutuhkan oleh tenant-tenant kita waktu nantinya mereka akan menjadikan Lavi ini sebagai rumah tinggal mereka, the convenience of the space, the convenience of the facility, kita sudah pikirkan. Tetapi apa ya yang membuat Lavi sangat berbeda? Pada Lavi, setiap unit memiliki layout yang sangat efisien dan juga spacious. Living room dan master bedroom pada semua unit mempunyai ceiling height di 3,6 meter. Sedangkan untuk area lainnya di 3,2 meter. Ini membuat ruangan terasa sangat luas dan nyaman. Selain itu, kami menyediakan landscaping yang luas dan juga fasilitas indoor dan outdoor yang lengkap, termasuk sky pool dan sky gym di lantai 37. Grup kami Wilshire Group berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Lavi. Lavi didesain oleh DP Architect dan Ines Gerlah Interior Designer dari Singapura. Landscape didesain oleh Carl Prinsik. Untuk lighting consultant, Lavi bekerja sama dengan Flaming Beacon dari Australia. Lavi All Suites Apartment, designed for people. Oke, kalau kita lihat tadi tagline-nya, design for people. Maksudnya tuh kalau lihat apartemen kan orang-orang suka bilang, aduh kayak tinggal di rumah burung, kecil banget. Kalau Lavi nih sehari ini saya nggak akan menceritakan mengenai kenyamanan tinggal di rumah burung. Rumah burung nggak mungkin nyaman ya karena kecil banget. Lavi itu didesain selain fungsinya, mereka juga sangat memperhatikan fungsinya, tapi juga memperhatikan kenyamanan-kenyamanan bagi penghuni di dalamnya. Saya akan elaborate, tapi saya akan cerita dari lokasi dulu. Lavi terletak di lokasi yang terbaik
di dalam segitiga emas CBD, yaitu di Rasuna. LAVI juga mempunyai akses yang mudah, dapat diakses dari 4 akses utama, yaitu dari Bundaran HI, dari Sudirman, dari Semanggi, dan dari Prime Residential Area Menteng. Kalau lihat dari lingkungan sekitarnya, kita tuh ada 5 mall dan entertainment, terus ada embassy juga, ada 8 embassy. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti tahu, kalau ada embassy udah pasti mereka memilih lokasi yang terbaik. Terus juga security juga pasti aman daerahnya. Terus kita punya international school ada 4, ada rumah sakit, dan ada juga 7 hotel. Kalau tadi saya bahas tagline-nya ya, design for people. Jadi diciptakan untuk kenyamanan orang yang tinggal di dalamnya. Karena apartemen kan nggak besar, tapi kita buat supaya nyaman orang tinggal di dalamnya. Yaitu kita akan ajak ibu bapak untuk lihat dari unit desainnya. LAVI itu ada 2 tower. 2 tower dengan 360 unit. Sangat tidak crowded. Kalau kita lihat 90% unit LAVI itu posisinya ada di corner unit. Seperti di panah-panah itu. Meskipun unit B dan F nggak di corner unit, tapi nanti saya akan lihat, tunjukkan kepada Bapak dan Ibu bahwa sleeping dan living areanya itu semuanya full glass window. Seperti itu, jadi area living, area sleeping, yang orange itu semuanya full glass window. Kalau kita lihat dari arah luar, itu penampakannya akan seperti ini. Floor to floor-nya itu ketinggiannya 4 meter, semuanya full glass. Plus ada balkon. Balkon tuh nggak cuma dimiliki oleh unit 3 kamar aja, unit 2 kamar pun juga ada balkonnya. Dan glass, boleh dibalik. Dan kalau kita lihat full glass window-nya itu bukan cuma jendela biasa aja, tapi juga double glass. Kenapa sih harus double glass? Karena kalau di CBD kan berisik. Kalau double glass itu kegunaannya untuk kedap suara, kedap air, terus juga untuk hemat energi. Ini kalau kita lihat view ke arah CBD-nya itu 270 derajat. Nah, saya akan mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk ke unit kita, tapi lihat dari gambarnya dulu. Nah, kalau kita lihat dari arah master bedroom, kita berada di master bedroom, selain udah pasti terang karena full glass window, itu floor to ceiling-nya 3,6 meter tinggi. Biasanya apartemen-apartemen high-end lainnya tuh sekitar 3 meter. Kalau LAVI 3,6 meter. Nah, saya akan ajak bapak dan ibu untuk masuk ke living room-nya LAVI. Kita lihat sangat spacious ya, karena panjang living dan diningnya, nggak ada penyekatnya, jadi gede sekali. Terus floor to ceilingnya di living room 3,6 meter, di area kitchen 3,2 meter. Kitchen yang bapak-bapak dan ibu-ibu lihat itu kita provide semuanya termasuk appliances-nya. Kitchen kabinetnya dari Bika, appliances-nya dari Miele. Nanti saya ceritakan lebih lanjut, siapa sih itu Bika, siapa itu Miele. Laura. Nah, kalau bapak-bapak dan pasti tahu Miele. Miele itu kitchen appliances terbaik di dunia untuk saat ini. Dipakainya tuh di high-end residential. Jadi semua spesifikasi yang dipakai di high-end residential kita pindahin ke apartemen kita. Terus kalau saya nih sebagai agent jarang banget ngelihat developer yang invest di sanitary sampai segitu mahal. Villeroy on Boch itu cuma dipakai beberapa developer high-end, hitungan jari doang. Tapi LAVI memilih Villeroy on Boch untuk sanitary-nya. Kalau di vertical building yang paling penting itu lift. Karena kan lift kan sarana utama. Kalau mau ke unit, mau ke fasilitas semua pakai lift. Jadi invest di lift mahal, nggak apa-apa karena memang high-end residential itu perlu sarana itu. Untuk itu kita memakai Mitsubishi Electric untuk lift dan AC-nya. Kalau tadi kan unitnya didesain udah sesuai untuk kenyamanan para penghuni dalamnya. Kalau speknya nggak bagus kan nggak mungkin. Dengan fasilitas yang nggak bagus kan juga nggak mungkin. Nah, fasilitas LAVI selain di luarnya udah ada tadi yang saya sebutkan ada embassy, ada rumah sakit, ada mall, terus ada sekolah. LAVI itu juga mempunyai fasilitas indoor dan outdoor. Untuk 2 tower cukup lengkap. Kalau tadi Bu Farida bilang ada 7 kriteria-kriteria fasilitas yang biasa orang cari, kita tuh memberi lebih. Kita punya 3 kolam renang, gak cuman ada di bawah, tapi juga ada di atas. Ada sky gym dan sky pool. Gymnya juga ada 2. Ini gym kita yang ada di lantai 37.
Nah semua itu tapi nggak akan terrealisasi. Realisasinya nggak akan maksimal kalau project timnya nggak kompeten. Nah kita akan lihat siapa sih orang di balik LAVI. Kalau kita lihat Wilsel Group itu adalah developer LAVI telah terbukti menyelesaikan proyek-proyek berkualitas seperti Menara DA 1 dan 2, Cilandak Commercial Square, dan juga Talavera Office yang ada di TB Simatupang. Nah untuk Kajima Indonesia ini juga sangat spesial. Karena kayaknya nggak ada ya, saya sudah 11 tahun nih kerja di sebagai property agent, nggak ada developer yang pakai Kajima Indonesia sebagai construction manajemennya. Dan mungkin Kajimanya juga nggak mau, karena Kajima kebanyakan tuh mengerjakan proyek-proyek mereka sendiri yang ada di Plaza Senayan. Seperti Plaza Senayan Mall, terus ada mereka terakhir bangun Fairmont Hotel di Senayan juga. Tapi LAVI berhasil menggandeng Kajima Indonesia sebagai construction management dan juga Total Bangun Persada sebagai kontraktor. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti tahu kalau Total Bangun Persada itu kontraktor nomor 1 terbaik di Indonesia untuk saat ini. Dan kalau kita lihat konsultan-konsultan lain yang mendukung itu semuanya international consultant dan sangat kompeten di bidangnya. Best location udah, terus desain unitnya juga didesain udah sesuai dengan kenyamanan untuk penghuni di dalamnya. Terus kita juga spesifikasinya udah pasti baik, indoor dan outdoor fasilitasnya itu udah lebih dari cukup. Plus project team yang berkomitmen juga solid. Nah apalagi nih yang paling penting, orang-orang suka tanya ke saya, jadi gak sih proyeknya, on time gak sih jadinya? Nah untuk itu saya bawa Bapak Ibu untuk lihat construction schedule kita. Kalau kita lihat di tanggal 18 Oktober 2014 itu kita udah groundbreaking. Terus kemudian di 25 September 2015 udah basement 4 udah selesai semua. Dan di tanggal 24 Februari 2016 ground floor-nya itu udah selesai, on time sekali sesuai dengan schedule. Dan terakhir nih tanggal 3 Mei udah capai lantai 7 untuk tower Porte dan lantai 10 untuk tower Ali. Kalau saya ngelihat kayak gini sebagai property agent, saya confident banget kalau LAVI bisa selesaiin on time dan bisa hand over unit-unitnya juga on time, yaitu di bulan Juni tahun 2018. Yang terakhir nggak kalah pentingnya, tadi Bu Farida udah bilang, kalau pengalaman saya nih sekarang sebagai property agent tinggal terima gak enaknya aja. Karena semua orang pada tanya, ini kapan selesainya nih? Terus ada juga, kok saya udah bayar, baru bayar 6 kali, unitnya belum dibangun, baru marketing office-nya udah dirobohin, udah disegel bangunannya. Karena kan gak gampang sekarang dapetin izin-izin. Untuk itu LAVI ini udah mendapatkan izin-izin seperti SP3L, SIPPT, TPAK, TPKB, TPIB. Kita udah juga dapat AMDAL, AMDALIN, dan yang paling penting kita udah memiliki IMB yaitu pada tanggal 24 Februari 2016. Gitu. Saya tahu pasti bapak-bapak dan ibu-ibu banyak pertanyaan untuk saya. Saya tunggu bapak-bapak dan ibu-ibu di booth saya di LAVI ada di ballroom 1. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kalau saya lihat apa yang Ibu share tadi, sepertinya tips-tips yang dikasih oleh Bu Farida dalam memilih properti itu sudah tertuang semua di dalam LAVI ya? Iya dong. Terima kasih Bu. Nah konsep kenyamanan itu adalah hal yang penting buat kita sebagai manusia ya. Dan dengan kenyamanan di dalam rumah itu akan menambah kebahagiaan kita. Dan itu adalah wealth wisdom seutuhnya. Bukan hanya kekayaan dari sisi material, tapi kekayaan di dalam keluarga itu menjadi bagian yang membuat kehidupan kita menjadi utuh. Oke, terima kasih Bu untuk perjalanan yang diberikan buat kita. Oke, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, kami dari Bank Permata itu juga akan men-sharing smart financial solution untuk Bapak dan Ibu di dalam memilih properti. Kalau tadi disampaikan properti itu jangan tunda. Kalau bisa sekarang kenapa tidak? Ya. Oke, saya akan share. Oke. Jadi sama seperti LAVI, Permata juga tetap nyaman ya berinvestasi properti dengan Permata. Oke, kalau kita melihat kejadian yang terjadi di Indonesia ya. Saat ini inflasi menurun ya dan ini akan mengakibatkan daya beli jadi meningkat
ya, daya konsumtif. Kemudian BI rate juga menurun. Impact dari BI rate itu akan membawa juga impact kepada bunga yang ada di bank, baik lending maupun funding. Bunga juga akan menurun. Dan kemudian kalau kita lihat ini yang adalah harga properti, ya. Harga properti dari tahun 2005 data menyatakan bahwa properti kita itu naik 10% di Indonesia, ya. Memang di tahun 2012 dan 2014 bahkan mungkin di akhir 2015 itu properti masih cukup naik signifikannya. Dalam arti harga-harga properti itu kenaikannya masih di 15% lebih. Nah, di akhir 2016 harga properti di 2015 itu properti kenaikannya menurun. Bukan berarti properti turun, tapi kenaikannya yang menurun. Kalau compare dengan kondisi pada waktu krisis, kenaikannya ini masih 10%, ya. Kemudian dari data BI itu mengatakan bahwa pertumbuhan residensial itu untuk kuartal 4 2015 itu ada kenaikan sebesar 6% dari kuartal sebelumnya. Dalam 3 tahun terakhir itu kenaikan penjualan rumah itu mencapai sekitar 20%, 21,9%, ya. Artinya bahwa properti ini demand terhadap industri properti itu masih cukup tinggi di Indonesia. Kemudian hasil survei juga menunjukkan bahwa kenaikan yang tadi ini, ya, kenaikannya masih 10%. Dan di tahun 2016 BI rate turun sekitar 0,75%. Dan ini yang mengakibatkan suku bunga yang tadi saya bilang akan mengalami penurunan juga, ya. Oke. Seperti yang tadi disampaikan bahwa properti merupakan instrumen investasi jangka panjang dan bisa dilakukan kapan saja. Semakin cepat kita mulai berinvestasi akan semakin baik buat kita, ya. Nah, saya memberikan beberapa ilustrasi di mana kita akan menaruh wealth kita atau kita punya aset, ya. Ini ada beberapa ilustrasi yang saya mau share, ya. Ilustrasi pertama, kalau kita mempunyai uang 500 juta, kita taruh uang kita di deposito 500 juta, ya. Kemudian setiap bulan itu kita rajin menabung 11 juta. Sesudah 10 tahun, ya, sesudah 10 tahun, maka deposito kita itu akan bertambah. Dari nilai yang 500 juta, 10 tahun dengan bunga saat kita perhitungkan 9% deposito. 7,5% deposito. Selama 10 tahun kita asumsikan bunganya sama terus. Maka margin dari deposito itu akan menjadi 500 juta atau nilai deposito kita menjadi 1 miliar. Kemudian setiap bulan itu kita disiplin nabung. Walaupun sebenarnya hanya penduduk dari kita, kalau kita survei yang benar-benar rajin konsisten menabung dari 100 orang itu hanya 40%. Yang lainnya hari ini nabung, besok mungkin tarik. Bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7 masih rajin nabung, bulan ke-12 lupa nabung gitu, ya. Tapi ini asumsinya kita disiplin deh nabung. Dari bulan pertama, ya, kita sampai 10 tahun. Impactnya kita punya tabungan menjadi 1,36 M. Ya. Margin kita bunga dari tabungan menjadi 40 juta. Otomatis uang kita yang 500 juta dan kerajinan kita atau disiplin kita 11 juta per bulan itu akan memberikan margin sekitar 540 juta. Ini adalah bunga deposito dan juga bunga dari tabungan. Oke, saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melihat ilustrasi kedua. Ilustrasi yang kedua adalah kalau kita menggunakan dana kita mau taruh di dalam bentuk properti. Punya dana 500 juta, kita taruh di properti. Langsung beli properti. Oke. Kemudian setiap bulan kita masih rajin menabung, disiplin menabung. Oke, impactnya apa?
Oke, uang yang 500 juta kita belikan properti saat ini ya di 500 juta. Setelah 10 tahun, harga propertinya itu akan menjadi 1,6. Setuju gak Pak Ali? Ya, kenaikannya ini kita ambil 10% rata. Harga propertinya menjadi 1,6. Impact-nya kita punya margin 1,1. Ya. Kemudian setiap bulan saya masih rajin. Saya disiplin menabung 11 juta. Dan sesudah 10 tahun tabungan saya menjadi 1,36. Sehingga margin dari tabungan 40 juta. Kalau saya hitung setelah 10 tahun, saya punya margin dari properti yang 500 juta dan juga dari tabungan saya totalnya 1,14 miliar. Ya. Ini ilustrasi yang kedua. Kemudian saya punya ilustrasi yang ketiga. Ilustrasi yang ketiga adalah uang saya yang 500 juta, 300 juta saya taruh deposito, 200 juta saya beli rumah tapi sebagai down payment. Karena rumah 500 juta sekarang di Jakarta udah gak ada. Ya, yang ada di dalam gang, gak bisa masuk mobil gitu ya. Dan ruangannya sempit sehingga nanti kalau punya anak, punya cucu kayaknya ribet gitu ya. Nah, dengan uang yang ada 500 juta, 200 jutanya itu digunakan untuk down payment beli rumah yang lebih besar. Yaitu rumah yang harganya 1 miliar. Jadi propertinya saya beli yang 1 miliar dengan 200 juta. Sisanya saya ambil KPR. Uang yang deposito saya tetap taruh 300 juta. Impact-nya properti saya yang tadinya 1 miliar setelah 10 tahun itu harga propertinya 3,2 miliar. Dan margin saya dari properti itu 1,6. Kemudian uang yang 300 juta saya taruh deposito, saya punya margin 332 juta. Nah, setiap bulan saya disiplinkan diri bukan menabung, tapi saya bayar angsuran ya. Dengan 800 juta tenor 10 tahun, angsuran saya tetap 11 juta. Totalnya setelah 10 tahun, saya punya margin 2,01 miliar. Ya. Jadi ada 3 ilustrasi. Kalau saya simpulkan, ya, ilustrasi yang pertama, ilustrasi yang kedua, ilustrasi yang ketiga, yang memberikan dampak keuntungan buat kita adalah ilustrasi yang ketiga. Ya, pilihan di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, ini dengan memberi properti yang lebih buat kita propertinya lebih nyaman karena harganya rumahnya dapat yang lebih besar, unitnya dapat yang lebih baik. Kemudian uang kita tetap dapat 300 jutanya tidak hilang ya. Dan kita disiplin menabung dan membayar angsuran, impact-nya kita punya margin atau kita punya aset lebih baik di ilustrasi yang ketiga ya. Oke. Nah, tadi saya bilang bahwa dengan uang yang 500 kita bisa beli rumah yang harganya 1 miliar. Atau bisa beli apartemen yang 1 miliar. Caranya kita harus pinter, kita harus bijak ya. Kita menggunakan jasa bank. Kenapa sih kita investasi lewat bank? Saat ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat bahwa suku bunga itu 1 digit. Di tahun 2008 pada waktu kita mengalami harga minyak naik, ya, suku bunga itu 2 digit, 12-14%. Saat ini suku bunga di bawah 10%, ya, masih di 1 digit. Kemudian kalau kita melakukan investasi lewat bank, kita punya cash flow tidak akan terganggu, ya. Kita akan bijak menggunakan uang kita, tapi kita juga akan bijak mendapatkan investasi yang baik, ya, smart cash flow kita bilang. Kemudian kalau dengan bank itu tidak sembarangan memilih developer. Ya. Bank mempunyai kriteria tertentu. Di Permata kalau kami mau kerjasama, contohnya kita kerjasama dengan Lavi. Itu kita pakai screening yang cukup dalam. Kita punya sekitar segini analisa kita terhadap developer. Jadi Bapak dan Ibu kalau lewat bank
pasti yakin bahwa developernya itu sudah pilihan. Ya. Dan berikutnya lagi, seringkali kalau kita beli rumah, ya, kita lupa ngurusin kita punya dokumen. Karena rumahnya udah jadi, udah keenakan tinggal, sertifikatnya masih ada di developer. Ya, kalau developer besar, sertifikatnya mungkin masih disimpan. Kalau developernya kecil, propertinya sudah habis, kita cari sertifikat kita di mana. Ya, karena ngurus sertifikat itu nggak cepat. Apalagi untuk apartemen. Ya, dengan bank, kami di Permata kita punya satu tim yang khusus yang melakukan quality assurance untuk ini. Jadi setiap saat itu kita memonitor pembangunannya sudah seperti apa. Dan juga kita memonitor sertifikatnya sudah jadi atau belum, dokumennya sudah jadi atau belum. Itu yang dilakukan oleh bank. Karena kami merasa bahwa customer harus dilindungi. Kerjasama kita dengan developer, kita sudah menyatakan ini, pembangunannya harus selesai, kemudian dokumennya harus selesai. Jadi kita melakukan monitoring. Jadi buat Bapak dan Ibu yang berinvestasi lewat bank, gak usah khawatir, bisa tidur lebih nyenyak dikit. Ya, oke, karena kita membantu memikirkan hal-hal yang perlu. Ya, karena jangan-jangan sampai-sampai sudah 10 tahun, kita punya dokumen tidak ada. Ya, oke. Kemudian di Permata kita memberikan smart financial solution, ya. Jadi kita punya produk unggulan yang bukan produk KPR biasa atau KPA biasa. Kita punya produk unggulan sehingga kita sebut kita memberikan solusi financial yang smart buat bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Apa sih kita punya produk bijak? Produk ini tadi sudah disampaikan oleh MC, produk ini mendapat award dari REBI, ya, karena sebagai salah satu produk yang pertama di Indonesia yang menghubungkan antara produk kredit dengan tabungan, di mana 75% saldo di tabungan Bapak atau 70% saldo di tabungan Bapak dan Ibu itu akan mengurangi pokok pinjaman pada saat perhitungan bunga, ya. Benefit dari produk ini apa? Beban bunganya bisa kita atur. Bahkan beban bunganya bisa 0%. Jadi kalau kita mau tidak dapat bunga, kita taruh bunga 0, kita taruh dana kita di situ. Kemudian yang kedua, jangka waktunya bisa lebih pendek. Karena komponen angsuran itu kan isinya pokok dan pembayaran bunga. Nah, dengan bunga yang dibayar sedikit, otomatis uang yang kita bayar, angsuran yang digunakan itu akan lebih banyak ke pokok. Dengan pokok banyak dibayar, impactnya tenornya yang segini akan berkurang karena lebih banyak bayar pokoknya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa uang yang ada di dalam tabungan tadi itu tetap bisa digunakan, sangat fleksibel, tidak di hold, ya. Dananya sangat fleksibel, bisa digunakan kapan aja. Dan rekening ini pun bisa digunakan untuk transaksi apapun, ya. Nah, ini saya berikan ilustrasi kembali untuk KPR bijak. Jadi kalau KPR regular bunganya mungkin 8,75. Kita beli properti dan yang harga pokok pinjamannya 3 miliar misalnya. Makanya beban bunganya dalam setahun menjadi 262 juta. Nah, kemudian tabungan kita ada 1 miliar misalnya. Dengan total bunga tabungan 2%, impactnya pendapatan bunga kita 17 juta dari tabungan. Di dalam 1 tahun, nasabah harus membayar bunga itu 245 juta setelah dikurangi bunga tabungan, ya. Kalau Permata bijak, ya, pinjamannya 3 miliar, even bunganya saya tinggiin deh 9%, ya. Nah, beban bunganya 200 juta karena di tabungan ini ada dana 1 miliar yang setiap hari itu diperhitungkan pada waktu perhitungan bunga. Jadi pada waktu menghitung bunga tidak dihitung dari 3 miliar tapi dihitung 3 kurang 1. Bunganya dihitung dari 2 miliar. Ya, impactnya bunga yang dibayar hanya 202 juta. Nah, dari tabungan itu sendiri tidak dapat bunga. Secara legalitasnya tabungannya tidak dapat bunga. Tapi kalau kita balik seolah-olah
sebenarnya tabungan ini bunganya 9% kan, ya. Nah, impact-nya adalah bunga yang harus dibayar di dalam setahun hanya 200 juta. Nah, kalau setahun berapa kita hemat bunga? Dengan produk bijak, Bapak dan Ibu-ibu hemat bunganya 43 juta. Bayangkan kalau kita kredit 10 tahun, bunga yang kita hemat itu 1,2 M. Dan bukan hanya bunga yang dihemat, pembayaran angsurannya pun kita hemat. Karena tenor yang kita hemat 37 bulan. Jadi kreditnya tidak 10 tahun, jadi 10 tahun dikurangi 37 bulan. Jadi berkisar 7 tahun kurang sedikit. 6 tahun 11 bulan kreditnya. Karena dana yang tadi Bapak taruh di sini dan produk ini, dana ini membantu meringankan bunga. Ya, pokoknya yang banyak dibayar, impactnya tenornya jadi berkurang. Jadi hematnya itu bukan hanya hemat di bunga. Bunga 1,2 tapi angsurannya juga hemat 37 bulan. Ya, ini adalah produk bijak Bank Permata. Ya, produk bijak ini kita ada 2, bijak yang konvensional dan bijak yang secara syariah. Nah, dengan peraturan Bank Indonesia yang keluar di tahun 2013, itu untuk konsumen hanya diperbolehkan membeli rumah inden apabila tidak punya mortgage. Tapi kalau sudah punya kredit rumah di bank manapun, maka tidak diperkenankan untuk membeli rumah inden. Nah, di Bank Permata, kalau Bapak dan Ibu yang ada sekalian, saya yakin bahwa properti yang Bapak milikin tidak hanya 1, mungkin lebih. Kalau seandainya ada properti yang masih dijaminkan di bank lain, gak usah khawatir. Bisa gak beli di Lavi misalnya? Masih inden ya Bu ya? Ya Pak ya? Bisa. Bank Permata memberikan jalan keluar yang kita sebut smart solution, yaitu kita bisa memberikan pinjaman dalam yang kita sebut adalah alternate collateral. Properti yang Bapak pakai adalah properti yang ada sekarang yang tidak dijaminkan, itu bisa diberikan ke Bank Permata sebagai jaminan. Bapak dan Ibu bisa membeli properti misalnya contohnya Lavi tadi ya. Dan kelebihannya apa? Benefitnya nilai pembiayaan bisa sampai dengan 100%. Apabila mau beli di Lavi, contohnya misalnya yang 5 miliar. Saat ini Bapak Ibu punya properti yang harganya 7 miliar. Kita bisa biayain sampai 5 miliar. Ya. Kemudian yang kedua, suku bunganya kita samakan dengan seperti KPR biasa. Kalau di beberapa bank punya produk yang namanya multiguna. Sebenarnya ini seperti multiguna, tapi bunganya pasti lebih tinggi dari bunga KPR. Nah, untuk produk yang alternate collateral bunganya kita sama. Dan yang ketiga, harga propertinya yang dibayar ke developer itu seperti Bapak dan Ibu membeli harga cash. Kalau harga cash jauh lebih murah. Kalau di Lavi kira-kira berapa persen ya perbedaannya Pak ya? Antara kredit dan juga antara kredit dan cash. 15%. Untung lagi 15%. Dan terhadap alternate collateral, produknya tetap bisa dengan Permata bijak, ya. Jadi banyak hal yang menarik, ya. Jadi smart financial solution yang kita berikan hari ini buat Bapak dan Ibu. Dan khusus hari ini untuk Bapak dan Ibu nasabah priority kita memberikan kemudahan dan benefit tambahan, ya. Provisi 0,25%, ya. Tidak ada biaya admin, tidak ada biaya appraisal, jaminan proses 5 hari kerja, ya. Nah, untuk produk bijak syariah tidak ada provisi, tapi ada biaya admin yang sebesar 0,25%. Oke, ini adalah presentasi saya. Kita memberikan smart financial solution untuk bapak-bapak dan ibu-ibu.